Dinda, Dinda ini hubungan dua orang, bukan cuma kamu doang. Jadi kalau ada apa-apa ngomong dong. Kamu jangan bikin keputusan sendiri. Ya aku kapan punya keputusan aku sendiri kalau yang dibelain harus hubungan ini terus? Nggak pengen ada di sini lagi. Din, satu setengah tahun kita bareng, Din. Gak ada masalah yang gak bisa kita selesain. Semua masalah datang, kita pasti punya jalan keluarnya. Menurut aku ini jalan keluarnya, Le. Kali sih kamu. Le, kita putus aja ya. Aku mau kita putus. Story of Kale when someone's in love. Film ini dirilis tepat 23 Oktober 2020. Story of Kale when someone's in love adalah film yang menceritakan tentang latar belakang seorang Kale sebelum dia bertemu dengan Awan di NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Di Story of Kale, lu bakal tahu kenapa Kale gak bisa komitmen sama hubungannya. Kalau lu udah nonton NKCTHI, lu bakal bisa ngikutin Story of Kale. Jadi sebelum lu nonton kritik film tentang Story of Kale when someone's in love, gue menyarankan lu untuk nonton dulu, nanti kita cerita tentang hari ini. Gue nonton film ini 2 kali. Dan hari ini adalah kedua kalinya gue nonton Story of Kale when someone's in love, yang menurut gue ceritanya cukup bagus, simple, ringan, gak bertele-tele. Story of Kale bagi gua dari segi cerita itu sangat bagus untuk cerita hubungan percintaan, yang dimana zaman sekarang percintaan anak muda sangatlah toksik kebanyakan. Di Story of Kale lu bakal lihat hubungan yang begitu toksik dari seorang Kale dan seorang cewek bernama Dinda yang disukai oleh Kale. Dinda ini adalah manajer band Arah, diperankan oleh Aurelia Moremas. Dinda ini juga punya hubungan toksik dengan mantan pacarnya sebelum dia berpacaran dengan Kale. Gue suka scene yang dimana Kale itu lagi nyamperin Dinda, yang Dinda lagi nonton Arah di atas, venue-nya di bawah dan Dinda di atas. Jadi kayak gedung, kayak tribun, mungkin kayak tribun gitu gede. Kale nyamperin Dinda, terus nyuruh Dinda putus sama pacarnya karena menurut dia hubungan Dinda sangatlah toksik. Dan Kale bilang Dinda bisa mendapatkan yang lebih baik, dan orang yang lebih baik itu adalah orang yang tadi ditunjuk sama Argo, yaitu Kale. Cara pendekatan yang sangat bagus. Mulai dari situ, Kale sama Dinda jadi deket.
dan Dinda mempunyai bakat yang sangat luar biasa di musik. Sehingga Kale mengajak dia untuk membuat musik, menulisnya sendiri. Kale di situ sampai keluar dari bandnya dan dijauhin sama teman-temannya untuk ngejar Dinda, untuk dekat sama Dinda. Tapi di akhir cerita, tanpa sebab yang Kale tidak tahu, Dinda meminta putus. Dan disitulah mulai cekcok. Dan Dinda di situ mulai menceritakan semua yang tidak pernah dia ceritakan kepada Kale. Dan emosi dimulai. Ceritanya bagus kan? Dan dialog yang sangat bagus, dimana Kale berantem dengan Dinda, Dinda yang berantem dengan mantan pacarnya yang toksik juga sebelum Dinda bertemu dengan Kale, kekerasan dalam hubungan, terus seseorang yang tidak menganggap itu sebagai hubungan yang toksik. Jadi menurut gua, skripnya yang dikembangkan menjadi sebuah skenario yang sangat bagus, yang hanya berkutat pada dialog. Lebih banyak dialognya, maksud gue lebih banyak dialog gitu. Dan dialognya itu gak bikin boring. Saat kita dengerin 1 jam ngeliat orang yang berantem, lihat orang pacaran berantem, lu pasti akan bilang lebay. Tapi Story of Kale, lu denger dialog-dialognya, gak bakal lu bilang lebay. Karena dialognya itu sangat berisi. Itu dari segi penulisan, skrip, dan skenario. Dari segi penyutradaraan, yang mana disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko, yang mana juga menyutradarai NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Angga mengemasnya dengan sangat pas dan tidak rumit, dengan alur yang maju mundur. Menurut gue sangat tidak membuat kita pusing gitu. Jadi semuanya terkonsep dengan bagus. Strateginya Angga mengambil gambarnya itu sangat pas lah menurut gue untuk cerita yang 1 jamnya berisi tentang dialog dan menceritakan hubungan percintaan tentang si Kale ini. 1 jam tentang si Kale ini. Terutama scene yang gue suka tuh scene yang dari kamar turun ke bawah, dimana Kale dan Dinda di kamar, dan Dinda ingin turun dari kamar, keluar ke pintu bawah, mau keluar rumah membawa koper. Di situ menurut gue angle-nya sangat bagus, pas menurut gue, karena di situ kan dia berantem dan bertektokan sampai mereka turun ke bawah tangga, kamera handheld di tangga. Itu gue sangat effort banget sih di bawah. Ini hubungan 1 orang, ini hubungan 2 orang, bukan hubungan 1 pihak. Bagus. Dari segi artistiknya, dari penataan rumahnya Kale. Rumahnya Kale itu sangat simpel, ada 2 lantai. Di atas itu yang diliatin hanya kamar mereka berdua, Kale dan Dinda. Terus tangga kayu turun ke bawah. Itu disekat sama ditutup sama jendela gede. Menurut gua itu yang bikin luas
dan mewah rumahnya si Kale. Ke bawah ada ruang TV, langsung sofa, langsung tempat musiknya dia, piano ada 2, terus langsung dapur, langsung pintu dapur. Di sini langsung pintu keluar, kaca juga. Di depan ada tanaman hias gitu. Jadi menurut gue penata artnya itu sangat bagus dan warnanya itu nggak tabrakan, warnanya juga pas, estetik banget gitu. Jadi pas dengan karakternya Kale sebagai seorang pemusik. Dari segi sinematografinya, yang gue suka tuh pas di adegan bangku, pas Dinda sama Kale habis main piano, itu sinematografinya bagus tuh. Ada pencahayaan dari luar pagi kayak sinar-sinar matahari, dia lagi main piano, Kale lagi main piano, Dinda ngeliatin. Terus yang kedua, dia ke bangku yang tidur berdua yang diambil dari atas. Itu menurut gue bagus banget sih. Terus ngeliatin mereka berdua lagi ngobrol. Terus tiba-tiba Dinda bangun kayak berubah. Suasana mukanya tuh berubah, jadi nyambung lagi ke pas yang adegan sebelumnya gitu. Menurut gue pencahayaan di Story of Kale itu sangat penting, dimana itu kejadiannya di malam hari. Pencahayaan itu sangat penting karena mereka kan berantem, pindah dari angle satu ke angle lainnya, pindah lagi dari agak gelap lampu yang redup, tapi di situ pencahayaannya itu sangat bagus. Jadi pas di tempat yang sangat redup gelap, kita nggak terlalu gelap dan mata kita nggak terlalu pusing ngelihatnya, terutama yang ada di dapur. Dapur itu kan rada gelap, rada redup kan. Terus dia berantem di dapur itu menurut gua pencahayaannya bagus banget sih. Pas dari Ardhito, terutama yang Ardhito itu dari dapur habis bikin minum sama si Dinda. Si Dinda ini di scene dimana Dinda lagi cerita tentang yang belum pernah dia ceritain ke Kale. Terus habis itu Kale jadi merasa bingung. Terus dia dari dapur balik badan gitu, balik ke samping sini, meja samping sini. Itu bagus banget sih. Muka-muka biasnya itu kena banget sih. Habis itu dia kan terus kayak berbalik, terus lurus ke arah ruang tamu, dan itu langsung gelap, kayak kayaknya itu ngikutin gitu. Mantap, kayak real. Kalau sepenglihatan gue mungkin seperti itu. Jadi semua di cerita Story of Kale ini, dari segi cerita, penulisan, skrip, skenario, terus penyutradaraan, sinematografi, pencahayaan, menurut gue menjadi satu kesatuan yang sangat bagus sih. Oke, untuk Story of Kale, menurut gue dari 1 sampai 10 gue kasih 8. Terutama untuk segi ceritanya ya, dari skenarionya itu sangat bagus, skripnya padat banget, bikin skenarionya pas dikembangin itu jadi lebih padat dan gak bertele-tele, karena emang yang kita jelasin itu tentang Kale. Jadi tentang Kalenya aja gitu, Kale dan seseorang yang membuat Kale jadi tidak bisa berkomitmen dengan hubungan ya ini, karena si Dinda, karena hubungannya yang dulu. Itulah, semua orang mempunyai alasannya masing-masing kenapa mereka berbuat seperti itu. Inilah Story of Kale when someone's in love. Jadi buat kalian yang belum nonton Story of Kale when someone's in love, gue saranin buat nonton. Lu tahu kenapa Kale jadi manajernya PNARA di NKCTHI? Dan sebelumnya lu harus nonton NKCTHI dulu. Mungkin sekian dari gua untuk kritik film hari ini.
Semoga bermanfaat dan membuat lo mengerti apa itu arti toxic relationship. Dan semoga membuat lo lebih mencintai film-film Indonesia. Sampai jumpa. Di sini cerita Kale dimulai.